memperharap semua anak-anak di rumah dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk belajar di rumah bersama mama dan papa. Mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua yang sudah mendampingi, membina, mengarahkan anak-anak selama belajar 1 minggu di rumah. Nah, minggu ini kita masih belajar dengan tema alat komunikasi, tapi sudah berbeda, yaitu kita belajar subtemanya adalah alat komunikasi tradisional. Nah, kita akan belajar telepon kaleng dan juga lonceng. Nah, itu merupakan dua alat komunikasi tradisional. Jadi, memperharap anak-anak tetap semangat untuk belajar. Nah, Mem akan menjelaskan kegiatan apa saja yang anak-anak kerjakan selama 1 minggu di rumah dengan tema alat komunikasi tradisional. Oke, baik anak-anak, berharap anak-anak masih semangat untuk belajar di rumah. Nah, minggu ini untuk kegiatan di hari yang pertama, anak-anak akan mendengarkan cerita Alkitab, yaitu pertempuran di kota Yeriko. Nah, minta bantuan kepada orang tua untuk menceritakannya kepada anak-anak pertempuran di Yeriko, sehingga anak bisa memahami cerita Alkitab, yaitu pertempuran di Yeriko. Nah, setelah orang tua menceritakan kepada anak tentang kejadian yang terjadi di pertempuran Yeriko, nah di sini jangan lupa bahwa di dalam zaman dulu di cerita Alkitab bahwa dalam pertempuran tersebut menggunakan trompet. Nah, trompet itu merupakan suatu alat komunikasi tradisional. Nah, ternyata di zaman atau di cerita Alkitab itu juga sudah digunakan trompet itu sebagai alat komunikasi tradisional pada saat pertempuran di Yeriko. Nah, setelah selesai orang tua menceritakan cerita pertempuran di Yeriko, nah jangan lupa orang tua akan kembali di halaman belakang. Nah, di situ anak-anak diminta untuk menghitung. Jadi menghitung, tuliskan semua jumlah imam pada kotak-kotak berikut. Jadi gambar imam ini ada berapa? Jadi nanti anak-anak diminta untuk menghitungnya. Dan yang kemudian berapa imam yang memakai ikat pinggang warna kuning. Jadi minta bantuan kepada orang tua untuk membantu atau menolong melihat warna kuning itu ada berapa yang dipakai oleh para imam. Dan kemudian setelah itu anak-anak menuliskannya di kotak sini. Nah, kemudian berapa imam yang memakai ikat pinggang biru. Jadi anak-anak akan mencari warna biru di ikat pinggangnya imam atau yang memakai warna biru di para imam ini, seperti ikat pinggang warna biru. Jadi anak-anak akan mencari warna biru itu ada berapa saja, dan kemudian anak-anak menuliskannya sesuai dengan jumlah imam yang memakai ikat pinggang biru. Nah, itu adalah kegiatan kita di hari yang pertama. Jadi minta bantuan kepada orang tua sekali lagi untuk menceritakan terjadinya pertempuran Yeriko dengan menggunakan alat komunikasi tradisional, yaitu trompet, dengan melalui atau sambil meniup trompet yang disebut sangkakala. Nah, dalam cerita Alkitab itu disebut sangkakala, tetapi bisa juga disebut juga trompet. Jadi ini merupakan termasuk alat komunikasi yang tradisional yang dipakai pada saat pertempuran Yeriko. Baik anak-anak, kita masih tetap lanjut di kegiatan yang kedua. Nah, di kegiatan yang kedua anak-anak akan menebalkan angka 9. Jadi anak-anak akan menebalkan angka 9. Jadi ini adalah angka 9. Jadi anak-anak akan menebalkannya dimulai dari lingkaran ini, kemudian turun
bawah. Jadi Mem kasih tunjuk satu kali lagi, lingkar ke sini, ini turun ke bawah. Jadi ini adalah angka 9. Jadi bukan angka 6 ya. Kalau angka 6 itu dia kebalik. Jadi ini adalah angka 9. Jadi diperhatikan baik-baik anak-anak, diingat-ingat ini adalah angka 9. Jadi anak-anak menebalkan angka 9 sampai ke kotak yang keempat dengan selesai dan rapi. Oke, baik anak-anak, kita masih tetap lanjut di hari yang kedua untuk kegiatan kita yang kedua. Jadi di hari yang kedua untuk kegiatan yang kedua, anak-anak akan membuat telepon kaleng. Jadi ini adalah namanya telepon kaleng, merupakan alat komunikasi tradisional. Jadi ini adalah bahan bekas. Jadi ini biasa dipakai untuk minum es buah. Jadi ini Mem sudah kasih lubang di sini. Jadi nanti Mem akan bagi yang sudah dikasih lubang. Jadi anak-anak akan memasukkan tali ini ke dalam lubang. Jadi lewat sini ya, bukan lewat depannya, tapi lewat sini. Jadi kemudian setelah itu sudah dimasukkan ke sini yang bekas lubang, diikat. Jadi diikat. Oke. Nah, setelah diikat ditarik. Oke, sudah jadi. Nah, di satunya lagi sama seperti ini, dikasih masuk, tapi lewat sini ya, kemudian kita di dalam. Jadi ini adalah cara membuat telepon kaleng. Itu adalah kegiatan kita di hari yang kedua. Oke, baik anak-anak, berharap masih semangat untuk belajar di rumah. Nah, di hari yang ketiga, untuk kegiatan yang pertama, anak-anak akan menghitung dan menulis jumlah gambar. Dan anak-anak akan melihat ini ada gambar kentongan, ini gambar gong, ini gambar trompet. Jadi, anak-anak akan menghitung gambarnya dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kentongannya ada 5. Jadi anak-anak akan menuliskan angka 5. Jadi seperti ini Mem sudah contohkan angka 5. Nah, kemudian anak-anak akan menghitung gambar gongnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi gambar gongnya ada 6. Jadi anak-anak menuliskan angka 6. Nah, kemudian selanjutnya yang trompet juga begitu, anak-anak akan menghitung dan kemudian menuliskan angka sesuai dengan jumlah gambar. Nah, ini adalah kegiatan kita di hari yang kedua untuk kegiatan yang pertama. Oke, baik anak-anak, kita masih tetap lanjut di hari yang ketiga untuk kegiatan di kedua. Jadi ini adalah gambar alat komunikasi tradisional dan ada juga gambar alat komunikasi modern. Jadi anak-anak akan mencari mana alat komunikasi tradisional. Jadi alat komunikasi tradisional adalah gong, kentongan, surat, trompet, kemudian ini gendang, dan ini telepon kaleng, dan yang ini adalah lonceng. Jadi ini merupakan alat komunikasi tradisional. Nah, ini radio dan juga telepon rumah itu merupakan alat komunikasi modern. Jadi kasih contoh satu, alat komunikasi tradisional itu adalah salah satunya adalah gong. Jadi memakan lingkar. Jadi melingkari, jadi bentuk lingkaran. Jadi melingkarinya bentuk lingkaran. Dan ini kentongan akan melingkar. Jadi bentuknya bentuk lingkaran. Nah, dan selanjutnya anak-anak akan mencari mana yang merupakan alat komunikasi tradisional. Itu adalah kegiatan kita di hari ketiga, kegiatan yang kedua.
Oke, baik anak-anak, berharap anak-anak masih semangat belajar. Nah, untuk kegiatan kita di hari yang keempat, yaitu yang pertama pembiasaan atau mengantri menunggu giliran. Jadi sudah 4 minggu. Jadi sudah 4 minggu. Untuk yang minggu ini sudah 4 minggu anak-anak akan melakukan pembiasaan. Nah, berharap anak-anak sudah terbiasa untuk menunggu giliran atau mengantri. Ya, mungkin di hal-hal yang sederhana, mencuci tangan di rumah ataupun keluar di rumah di pintu masuk siapa yang duluan, dan berharap semua hal-hal yang kecil anak-anak sudah bisa terbiasa untuk mengantri atau tidak saling berebutan. Jadi contohnya, misalkan mama dan papa kasih hadiah, jadi jangan saling berebutan. Jadi antrian dulu, kakak dulu atau adiknya dulu. Jadi antri atau menunggu giliran, jadi tidak berebutan. Jadi itu adalah pembiasaan untuk mengantri dan menunggu giliran. Jadi memperharap anak-anak selama 4 minggu sudah terbiasa untuk mengantri. Oke, baik anak-anak, kita masih lanjut di kegiatan yang keempat, yaitu untuk yang kedua anak-anak akan menebalkan huruf O dan huruf P. Jadi ini adalah huruf O kecil dan huruf P kecil. Jadi cara menebalkannya seperti ini. Jadi ini adalah huruf O seperti angka 0 atau lingkaran. Nah, anak-anak akan menebalkan huruf O di kedua kotak ini, dan kemudian anak-anak akan menebalkan huruf P di kotak yang ketiga dan di kotak yang keempat. Jadi cara menebalkan huruf P seperti ini. Garis lurus dari atas ke bawah, kemudian lingkaran ke depan. Garis lurus dari atas ke bawah, lingkarannya ke depan. Jadi perhatikan baik-baik, ini anak-anak adalah huruf P kecil dan ini huruf O kecil. Nah, ini adalah kegiatan kita di hari yang keempat untuk kegiatan yang kedua. Oke, baik anak-anak. Nah, di sini orang tua akan menolong anak-anak untuk bagaimana respon mereka untuk mengenal alat-alat komunikasi tradisional. Jadi ada tanya jawab. Jadi orang tua akan tanya ini gambar apa, dan selanjutnya. Nah, ini adalah gong. Nah, gong itu merupakan alat komunikasi tradisional yang dipakai. Jadi biasanya kalau ada acara atau kegiatan-kegiatan budaya biasa dipakai gong. Jadi itu tandanya bahwa ada kegiatan atau ada acara. Nah, kemudian ini kentongan. Kentongan itu biasanya dipakai ketika malam. Jadi biasanya malam kalau satpam atau orang yang lagi jaga malam. Nah, ketika ada pencuri atau pencopet pasti akan diketok ini kentongan. Jadi artinya menandakan bahwa ada bahaya. Nah, kemudian ini adalah tongkat. Tongkat juga merupakan alat komunikasi tradisional. Nah, yang dipakai sebagai penunjuk arah. Yang dipakai sebagai penunjuk arah. Nah, kemudian trompet. Trompet juga dipakai sebagai alat komunikasi tradisional. Jadi biasanya juga dipakai kegiatan-kegiatan atau acara-acara. Nah, kemudian ini rebana. Rebana itu biasanya dipakai sebagai alat musik. Jadi sebagai alat musik yang menandakan bahwa ada acara. Nah, kemudian ini surat. Surat merupakan alat komunikasi tradisional, dan ada lonceng. Nah, lonceng juga merupakan alat komunikasi tradisional. Jadi misalkan anak-anak mendengar lonceng di hari Minggu atau di hari-hari apa saja, kalau di hari Minggu itu menandakan bahwa ada ibadah seperti itu.
Nah, kemudian telepon kaleng juga merupakan alat komunikasi tradisional yang dipakai hanya 2 orang saja. Kemudian gendang. Jadi ini juga bisa dipakai atau beduk. Jadi bisa dipakai juga di masjid, menandakan bahwa waktunya orang akan ibadah. Dan kemudian ini asap. Jadi asap itu juga termasuk alat komunikasi tradisional. Kenapa? Nah, kalau di desa orang yang pergi ke hutan biasanya akan membakar api, dan membakar api atau membuat api menandakan bahwa di tempat itu ada orang. Jadi ini merupakan alat komunikasi tradisional. Jadi minta bantuan sekali lagi orang tua untuk menanyakan ini gambar-gambar apa saja, sehingga anak-anak bisa memahami alat-alat komunikasi tradisional. Oke, baik anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah membuat telepon kaleng di kegiatan yang kedua. Nah, di kegiatan yang kelima anak-anak akan menggunakan telepon kaleng. Jadi, gimana cara menggunakannya? Jadi, digunakan hanya 2 orang. Jadi, orang tua mungkin atau kakak bisa bantu di rumah untuk adiknya. Jadi, minta bantuan kepada orang tua untuk memvideo di saat anak-anak memakai telepon kaleng ini. Nah, Mem akan contohkan. Nah, Mem akan minta bantuan kepada teman Mem untuk bantu untuk gimana caranya menggunakan telepon kaleng. Jadi yang satunya akan dikasih ke orang. Nah, Mem akan memakainya. Nah, yang menggunakannya atau yang memakai komunikasi, jadi dia harus taruh di mulut. Nah, orang yang mendengarkannya itu ditaruhnya di telinga. Jadi seperti ini. Halo. Hai, apa kabar? Kabar baik. Kapan ketemu? Jadi ini adalah cara menggunakannya. Jadi kalau misalkan yang satu halo, nah yang satunya harus di telinga. Nah, kemudian yang teman satu akan membalas. Nah, kita akan taruhnya alat di telinga. Jadi ketika kita mendengar, alatnya ditaruh di telinga. Ketika kita mau berbicara atau berkomunikasi atau menyanyi, alatnya kita taruh di mulut. Jadi itu adalah kegiatan kita yang di hari kelima. Yang kedua yaitu cara menggunakan telepon kaleng. Oke, baik anak-anak, terima kasih banyak sudah mengerjakan lembar kerja yang diberikan Mem selama 1 minggu. Mengucapkan terima kasih banyak dan mengucapkan terima kasih banyak juga kepada orang tua murid yang sudah mengarahkan anak-anak, membimbing anak-anak sama belajar di rumah. Nah, anak-anak setelah selesai belajar semua kegiatan yang memberikan, alat tulis dimasukkan kembali ke dalam map dengan rapi, dan semua lembar kerja yang sudah dikerjakan anak-anak dimasukkan kembali ke dalam map dengan rapi. Nanti orang tua akan mengantarkan ke sekolah dan akan memberi nilai dari setiap apa yang sudah dikerjakan anak-anak. Tetap semangat anak-anak belajar di rumah, dan jangan lupa jaga kesehatan, rajin mencuci tangan. Jika keluar rumah harus memakai masker. Oke, sampai di sini kegiatan kita. Tuhan Yesus memberkati.